Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang. Hari ini hari spesial. Di depan kalian adalah motor antar koran. Motor ini motor 50 cc. Jadi motor ini diperuntukkan khusus untuk antar koran. Nah, ini korannya. Dan di depan juga ada berbagai macam koran ya. Jadi ada koran keagamaan gitu ya, ini namanya koran Seikyo. Terus ada iklan-iklan tuh kayak gini ya, dan macam-macam ya, sampai yang ekonomi, koran ekonomi tuh kayak gini ya, namanya tuh Nikkei gitu. Dan ya ada macam-macam nih di sini, dan rutenya ada di depan ya. Dari sini kita mulai start. Dan lumayan, jadi kerja sampingan malam ini juga lumayan, gajinya gede, kurang lebih setahun ya bisa lah nyampe 100 juta. Dan langsung kita berangkat ya, karena udah kepagian nih. Sekarang tuh jam 3:12 ya, jadi harus cepat berangkat. Yuk kita berangkat, let's ride. Nah, pertama-tama kita ke tempat ini dulu. Jadi korannya seperti ini ya. Simpan di sini. Langsung berangkat lagi. Jadi sambil cerita ya, kerja koran ini lumayan gajinya ya. Kita antar pagi-pagi dari jam 2 sampai jam setengah 5 pagi ya. Lumayan lah gajinya. Satu hari itu dihargai sekitar 400 ribuan. Jadi selama 1 bulan bisa nyampe 10 juta. Berarti kali setahun ya 120 juta kan. Nah, ini kayak gini. Ini di dalam apartemen, ada nomornya, jangan sampai salah. Kalau sudah hafal rutenya enak gitu. Tapi awal-awal ngaparin rutenya itu ribet banget. Karena nggak ada RT RW ya. Jadi kacau. Nah, di apartemen ini korannya cuma satu. Tuh kan rumah orang Jepang tuh gelap-gelap ya. Jadi posnya juga ada yang di dalam kayak gini. Jadi macam-macam posnya tuh. Ngapalinnya juga lumayan susah ya awal-awal tuh. Ini di atas. Jadi kerja sampingan di Jepang tuh ada macam-macam ya. Bukan cuman antar koran saja ya. Nah, saya tuh sengaja memilih yang koran ini karena kerjanya enak sendiri. Nggak ada yang memerintah gitu. Nah, ini di sini. Jadi motoran hari ini motoran spesial ya, sambil ngantar koran.
Nih naik ke atas, menyusuri tangga. Bagi teman-teman yang suka bangun pagi, ya kerja ini cocok banget nih di Jepang tuh. Karena nggak terlalu lama juga sih selesainya ya. Kurang lebih 2 jaman kayak gitu. Dan untuk melamar pekerjaan ini juga nggak sulit, cuman dibutuhkan SIM motor saja ya. Nggak ada riwayat sekolah kayak gitu, nggak penting. Yang penting bisa naik motor. Itu bagusnya di Jepang tuh. Kadang-kadang banyak pekerjaan yang nggak membutuhkan riwayat sekolah. Dan kadang-kadang ijazah itu di Jepang tuh ya nggak terlalu penting ya kalau untuk melamar pekerjaan yang ya kayak gini ya, yang standar-standar lah. Beda sama pekerjaan yang sulit-sulit gitu ya, membutuhkan ijazah. Jadi di Jepang tuh boleh mau kerja 1, 2, 3, triple kayak gitu juga ya. Asal bisa membagi waktunya. Dan bisa juga membayar pajaknya ya. Karena di Jepang itu pajak tuh penting banget ya, harus dibayar. Kalau nggak dibayar itu banyak surat datang ke rumah gitu. Dan biasanya yang memesan koran itu kebanyakan kakek-kakek dan nenek-nenek. Dikarenakan mereka ya kebanyakan masih yang suka gitu baca koran kayak gitu tuh. Gimana? Kalian tertarik kerja koran di Jepang? 1 tahun sampai 120 juta nih, lumayan. Kalau misalkan kerja siangnya juga kan ada koran ini. Jadi Jepang tuh koran tuh kebagi 2, ngantar pagi dan ngantar sore. Karena saya ada kerja paginya, jadi saya nggak ngejar yang sorenya gitu ya. Jadi saya juga di Jepang tuh kerjanya double. Dan ya lumayan lah dapat gajinya, bisa membeli apa yang disuka gitu. Bisa membeli mimpi kalau di Jepang tuh. Jadi 1 hari itu selama 2 jam setengahan lah ya. Antar korannya tuh kurang lebih sampai 300 koran ya. Kadang kalau misalkan ada yang kelewat gitu ya, atau salah ya, tidak apa-apa kalau 1, 2 gitu ya. Pagi-paginya nanti diantarkan sama orang perusahaannya gitu ke tempat yang lupa. Tapi kalau keseringan nanti bisa didenda biasanya. Ya dendanya denda potong gaji lah, dikit doang. Jadi rumah-rumah orang Jepang tuh emang ya gelap gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau nggak pakai senter tuh kadang-kadang ada binatang gitu ya, seperti rakun kayak gitu masih berkeliaran di Jepang tuh. Jepang tuh salah satu negara yang benar-benar menghargai binatang ya, nggak ditangkepin gitu. Jadi kerja antar koran ini tuh emang Jepang tuh banyak banget lowongannya. Gampang banget ngelamar ke perusahaan koran itu. Karena banyak orang Jepang yang nggak mau
malahan malas nganterin koran. Jadi selalu kekurangan pekerja gitu. Jadi nggak dipersulit kalau ngelamar kerjaan di sini tuh untuk koran ya. Jadi nggak pernah sekolah juga nggak apa-apa, asal punya SIM motor gitu. Dan lumayan ya, yang sulitnya itu bangun pagi ya. Kalau yang sulit bangun pagi pasti kesiangan terus ini nganterin koran tuh. Kalau kesiangan terus ya resikonya langsung beberapa kali ya dipecat gitu. Jadi di Jepang tuh kerja malam kayak gini juga jalanan tuh aman gitu ya, nggak ada begal gitu. Makanya ekonominya terus berputar ini. Dan salutnya itu sama polisi-polisi Jepang itu, kalau misalkan ada apa-apa datangnya cepet. Nggak sampai 10 menit biasanya udah datang. Jadi emang terstruktur benar-benar untuk pengamanan masyarakat tuh. Dan misal pun kalau kecelakaan ya pakai motor kayak gini ya, waktu kerja nganterin koran kita tuh masuk asuransi ya, jadi nanti ke rumah sakit juga dibayarin sama perusahaan korannya gitu. Paling yang beratnya ini kalau hujan ya sama musim dingin nih kerja ini tuh. Bangun pagi-pagi musim dingin tuh, aduh tangan sakit. Dan kalau hujan ribet, jalannya nggak kelihatan di depan, korannya basah. Tapi pakai plastik semua sih, jadi aman. Jadi buat saya kerja ini ya anggap aja ya kayak ngeronda gitu. Ngeronda setiap malam. Tapi ada hari liburnya ya, 1 minggu itu bisa 1 kali atau 2 kali gitu, tergantung shiftnya gitu ya. Jadi bagi saya beratnya kerja ini cuman harus bangun pagi, dan musim dingin kedinginan, kalau musim panas kepanasan, dan kalau hujan ribet juga. Selebihnya nggak ada masalah ya. Jadi ya lumayan lah, selama 1 bulan kurang lebih bisa ngasilin gaji 10 jutaan gitu ya. 10 juta itu wah besar banget ya kan, kali setahun aja udah 120 ya. Tapi itu juga dipotong pajak segala macam ya, bersihnya lah sekitar 110-an lah. Jadi lumayan ya buat tambahan. Jadi emang kalau tinggal di Jepang itu kerja kayak gitu hidupnya tuh. Emang nggak bisa santai tinggal di sini tuh, karena pajak ya mahal dan apartemen juga mahal kan. Ya jadi seimbang sih sebetulnya. Dan ini terakhir tempat ini. Tuh gede banget rumahnya, sampai ke dalam kayak gini. Baiklah teman-teman, karena korannya sudah habis, tuh kosong ya.
Jadi hari ini saya mau akhiri dulu video ini. Kadang-kadang sih ada satu nyisa ya kayak gini. Ini biasanya kalau ada yang sobek gitu, ini sebagai pengganti gitu ya. Baiklah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye bye.